Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian yang telah mendengarkan di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Semoga kalian dijauhkan dari fitnah rumah tangga dan diberi keteguhan hati dalam keluarga. Sebelum kita mulai, saya ingatkan bahwa cerita ini hanyalah fiksi. Mari kita mulai ceritanya. Setiap malam dia keluar rumah, tapi suaminya selalu bilang itu hal biasa. Begitulah bisik-bisik itu pertama kali tumbuh di desa kecil bernama Waringin Sari pada awal tahun 1990-an. Bukan desa yang besar. Tidak ada jalan aspal mulus, tidak ada listrik yang menyala hingga larut malam, apalagi televisi di setiap rumah. Kalau malam turun, desa itu benar-benar seperti ditelan gelap. Hanya lampu Petromax yang sesekali berkedip di beranda, dan suara jangkrik yang seolah tak pernah letih menjaga sunyi. Di desa itu, setiap orang tahu urusan rumah tangga tetangganya, meski pura-pura tidak tahu. Dan di desa itu pula, ada seorang perempuan bernama Ibu Sari. Usianya sekitar 32 tahun. Wajahnya biasa saja, tetapi ada sesuatu pada matanya yang membuat orang sulit menebak isi hatinya. Ia jarang tertawa lepas, jarang mengeluh, dan selalu berjalan seperti orang yang menyimpan rahasia terlalu berat di dada. Suaminya, Pak Rashid, lelaki bertubuh kurus dengan kumis tipis dan suara yang selalu tenang, bekerja sebagai juru tulis di kantor kecamatan. Mereka tidak punya anak. Menurut orang-orang, rumah tangga mereka seperti air sumur tua, tenang di permukaan, tapi tak seorang pun tahu seberapa dalam dasarnya. Yang membuat desa mulai resah bukan karena mereka bertengkar. Justru karena mereka tidak pernah tampak bertengkar. Masalahnya, sejak beberapa bulan terakhir, Ibu Sari sering keluar rumah pada malam hari. Bukan sekali dua kali. Hampir setiap malam. Kadang setelah Isya, kadang lebih larut. Ia mengenakan kain panjang berwarna gelap, rambutnya disanggul rapi, dan langkahnya ringan seperti orang yang sudah hafal jalan. Ia tidak pernah membawa lampu, hanya berjalan di bawah temaram bulan atau bahkan dalam gelap gulita jika malam mendung. Tetangga pertama yang menyadari kebiasaan itu adalah Mak Inah, perempuan tua yang rumahnya persis bersebelahan dengan rumah Pak Rashid. Mak Inah memang terkenal tak punya lidah yang bisa diam. Bukan karena jahat, tapi karena usianya membuat mulutnya lebih cepat bergerak daripada pikirannya. Suatu malam, saat ia hendak menutup pintu dapur, ia melihat bayangan perempuan melintas di halaman rumah sebelah. "Loh, itu Sari, kok malam-malam keluar?" gumamnya. Ia mengintip dari celah bambu pagar. Benar saja. Ibu Sari keluar dari pintu belakang rumahnya, lalu menyeberang halaman, membuka pintu kecil di sisi pekarangan, dan berjalan ke jalan tanah yang menuju ujung desa. Mak Inah menunggu. 5 menit. 10 menit. 20 menit. Tidak ada Pak Rashid keluar. Tidak ada suara marah. Tidak ada orang memanggil. Rumah itu tetap sunyi seperti biasa, seolah tak ada apapun yang terjadi. Esok harinya, Mak Inah sengaja bertanya pada Pak Rashid saat bertemu di warung kopi. "Mas Rashid, istrimu kok sering keluar malam, ya?" Pak Rashid menoleh pelan, lalu tersenyum tipis. Senyum yang membuat Mak Inah malah merinding, bukan lega. "Oh, itu biasa, Mak." "Biasa bagaimana?" "Setiap malam, Mas." "Iya. Ada urusan." "Urusan apa?" Pak Rashid mengangkat gelas kopinya, meniup pelan, lalu berkata, "Kalau malam dia keluar, berarti dia masih pulang." Mak Inah terdiam. Jawaban itu terlalu datar untuk sesuatu yang seharusnya mencurigakan.
Sejak saat itu, desa mulai punya bahan pembicaraan baru. Di warung, di sumur, di kebun, di surau, semua orang mulai menebak-nebak. Jangan-jangan selingkuh. Kalau selingkuh, masa suaminya diam saja? Barangkali si lelaki sudah tidak peduli. Atau, ada yang tidak beres di rumah itu. Rumor paling liar menyebut Ibu Sari pergi menemui laki-laki lain di ujung desa. Ada yang bilang ia ke kuburan. Ada yang bilang ia belajar ilmu hitam. Ada pula yang bersumpah pernah melihat perempuan itu berhenti di bawah pohon besar dekat kebun durian, lalu bicara pada seseorang yang tak terlihat. Desa Waringin Sari memang gemar menambah isi pada sesuatu yang belum jelas. Sebuah bayangan, jika dibiarkan sehari saja, akan tumbuh menjadi hantu penuh cerita. Namun yang membuat semuanya makin dingin adalah kenyataan bahwa suaminya benar-benar tidak pernah menegur. Tidak pernah menutup pintu. Tidak pernah menunggu di beranda. Tidak pernah bertanya. Tidak pernah memarahi. Setiap kali ada yang menyinggung, jawabannya selalu sama. Biasa. Dan entah mengapa, jawabannya yang satu kata itu justru lebih menyeramkan daripada amarah. Aku sendiri saat itu masih remaja. Umurku baru 16 tahun dan tinggal bersama ibu di rumah tak jauh dari rumah mereka. Ayah sudah lama meninggal, jadi aku lebih sering membantu ibu di sawah daripada pergi bermain. Karena usia masih muda, aku paling cepat menyerap bisik-bisik orang dewasa, tetapi juga paling mudah penasaran. Maka ketika rumor tentang Ibu Sari makin ramai, aku jadi salah satu orang yang paling ingin tahu. Ibu bilang jangan ikut campur urusan rumah tangga orang. Kalau kita tak tahu isi rumah mereka, jangan sok jadi hakim, katanya. Namun, rasa penasaran selalu lebih licin daripada nasihat. Sampai akhirnya suatu malam, aku melihat sendiri Ibu Sari keluar rumah. Waktu itu hujan baru reda. Jalanan masih basah dan berkilat diterpa cahaya bulan yang terpotong awan. Aku sedang pulang dari rumah Pak Lurah setelah mengantar surat dari ibu. Saat melewati rumah Pak Rashid, aku melihat pintu belakang rumah terbuka perlahan. Seorang perempuan keluar. Bukan seperti orang terburu-buru. Tidak menunduk. Tidak takut. Ibu Sari berjalan seperti seseorang yang sedang menjalankan kewajiban, bukan rahasia. Aku segera bersembunyi di balik rumpun pisang. Dari tempat itu, aku bisa melihat wajahnya yang pucat diterpa cahaya lampu rumah. Ia menoleh ke kiri dan kanan, lalu berjalan menuju jalan setapak yang mengarah ke rumah-rumah bagian timur desa. Aku menunggu ia berlalu, lalu timbul keberanian bodoh yang sering dimiliki anak muda. Aku mengikutinya. Jarak kami cukup jauh. Aku berusaha tidak menginjak daun kering. Jalan setapak di desa itu hanya tanah yang dipadatkan kaki orang dan kerbau. Kalau hujan, licin. Kalau kemarau, berdebu. Malam itu tanah masih lembab, dan aku harus berkali-kali berhenti saat Ibu Sari tampak seperti mau menoleh. Yang aneh, ia tidak menuju sawah, tidak ke kebun, tidak pula ke rumah kerabat. Ia justru berjalan ke arah rumah-rumah yang jarang dikunjungi orang malam-malam, rumah yang berjarak agak berjauhan satu sama lain. Aku semakin yakin desas-desus itu benar. Mungkin ia menemui seseorang. Mungkin benar ada laki-laki lain. Mungkin Pak Rashid memang orang lemah yang memilih diam. Tetapi malam itu, ketika Ibu Sari berhenti di depan sebuah rumah tua di ujung gang, dugaan-dugaanku pecah berkeping-keping. Rumah itu milik keluarga Pak Darma. Pak Darma terkenal sebagai orang yang sulit ditandingi keras kepalanya. Ia tinggal bersama istrinya, Bu Ratna,
dan 2 anak laki-laki remaja yang sering membuat onar. Sudah lama keluarga itu berseteru dengan keluarga lain di desa, terutama soal batas tanah warisan dan utang lama. Hampir setiap bulan ada saja pertengkaran antara Pak Darma dan orang-orang yang tidak sejalan dengannya. Aku menyaksikan sendiri Ibu Sari mengetuk pintu pelan 3 kali. Lalu pintu itu dibuka sedikit. Ia masuk. Dan pintu ditutup lagi. Aku terpaku di balik batang bambu pagar rumah seberang. Dadaku berdebar begitu keras sampai aku takut suaranya terdengar ke ujung gang. Apa urusan istri Pak Rashid dengan rumah keluarga Pak Darma? Aku menunggu lama. Hampir setengah jam. Tidak ada orang keluar. Tidak ada suara tinggi. Tidak ada perkelahian. Hanya sesekali terdengar bunyi kursi diseret, lalu hening lagi. Ketika akhirnya Ibu Sari keluar, aku melihat sesuatu yang ganjil di tangannya. Sebuah bungkusan kain kecil dililit erat dengan benang merah. Ia memegangnya seperti orang memegang benda yang sangat penting. Lalu ia berjalan pulang melewati jalan yang sama, tanpa menoleh sedikit pun. Aku segera berlari pulang lewat jalan samping, melewati rumpun bambu dan pagar kebun, lalu masuk rumah dengan hati yang hampir copot. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku penuh dengan dugaan. Kenapa Bu Sari masuk ke rumah Pak Darma? Apa isi bungkusan itu? Apakah ia benar-benar berkhianat pada suaminya? Atau ada sesuatu yang lebih gelap dari sekadar perselingkuhan? Keesokan paginya aku mencoba bertanya pada ibu, tapi ibu justru menatapku tajam. "Jangan ikut-ikut," katanya singkat. "Bu, aku cuma lihat Ibu Sari masuk ke rumah Pak Darma." Ibu menutup lesungnya. "Kalau kamu lihat sesuatu, belum tentu kamu paham. Ada apa sebenarnya?" Ibu menarik napas panjang, lalu menatap keluar jendela. Di desa ini, kadang orang terlihat aneh karena mereka sedang menahan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada yang dibicarakan orang. Aku ingin bertanya lagi, tetapi ibu sudah berdiri dan pergi ke dapur. Sejak malam itu, aku jadi semakin sering memperhatikan rumah Pak Rashid. Bukan hanya karena penasaran, tapi karena aku merasa ada hawa aneh yang menggantung di sekitar mereka. Rumah itu tidak tampak menyeramkan di siang hari. Dindingnya kayu biasa, atap rumbia biasa, pekarangannya kecil. Tetapi tiap kali malam tiba, suasananya berubah. Anjing-anjing di sekitar gang lebih sering menggonggong ke arah rumah itu. Burung-burung hutan yang biasa berbunyi di pohon mangga tiba-tiba diam. Bahkan angin seperti enggan lewat. Sampai suatu malam, aku mendengar tangisan. Bukan dari rumah Pak Rashid. Dari rumah Pak Darma. Tangisan itu seperti perempuan sedang memaksa menahan sakit. Panjang, bergulung, lalu putus-putus. Dari jauh, suaranya tipis tapi cukup membuat bulu kuduku berdiri. Aku ingin lari, tetapi justru rasa ingin tahu menahan kakiku di tanah. Aku memanjat sedikit pagar bambu rumah Pak Lurah yang menghadap gang itu, lalu mengintip. Dari celah-celah daun pisang, aku melihat Ibu Sari berdiri di halaman rumah Pak Darma. Di depannya, Bu Ratna menangis sambil memegang bahu suaminya. Pak Darma sendiri memalingkan wajah, seolah menahan amarah yang tadi hampir meledak. Di teras rumah itu ada seorang laki asing, mungkin pedagang dari kampung sebelah, duduk menunduk dengan wajah merah. Aku tak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi Ibu Sari berdiri di tengah-tengah mereka, tenang, seolah bukan orang yang sedang berada di tengah bahaya. Kemudian aku mendengar suaranya. "Kalau malam ini darah tumpah, besok tidak ada yang menang," katanya pelan. Pak Darma mendengus. "Kau pikir kami orang bodoh?"
Sari, bukan bodoh, jawabnya. Hanya terlalu marah untuk mendengar. Aku melihat Pak Dharma mengepalkan tangan. Lelaki asing itu bangkit setengah, seolah ingin melawan. Namun Ibu Sari mengangkat telapak tangannya. Sumpah, gerakan itu membuat seluruh halaman terasa hening. Aneh sekali. Orang-orang yang tadi seperti siap meledak tiba-tiba diam. Lalu Ibu Sari mengeluarkan sesuatu dari balik kainnya. Bukan jimat, bukan uang, bukan senjata. Itu selembar surat. Ia menyerahkannya pada Pak Dharma. Aku tak mendengar isi surat itu, tetapi setelah membacanya, wajah Pak Dharma berubah. Dari marah menjadi pucat. Dari pucat menjadi seperti orang yang baru saja ditampar masa lalu. Bu Ratna memeluk mulutnya, menahan isak. Lelaki asing itu duduk kembali, menunduk. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan yang tak sanggup disusun. Esok paginya, aku nekat mengunjungi rumah Mak Dipa, tetua kampung yang dianggap paling tahu sejarah desa. Ia tinggal sendirian dan senang duduk di bawah pohon sawo sambil mengunyah sirih. Orang-orang bilang, kalau ingin tahu asal mula sebuah masalah di desa, tanya saja ke Mak Dipa. Mulutnya memang lambat, tapi ingatannya tajam seperti keris tua. Aku duduk di depannya dan bercerita sedikit, tentu tanpa menyebut bahwa aku mengintip malam tadi. Mak Dipa mendengarkan lama. Lalu ia meludah ke tanah. Kalau soal rumah Pak Rashid dan rumah Pak Dharma, jangan kamu dengar dari orang yang suka menambah garam, katanya. Jadi apa benar Ibu Sari keluar malam karena? Bukan karena yang kalian pikir. Apa maksudnya, Mak? Mak Dipa memandang ke arah kebun kosong, lalu berkata pelan, Sari itu dulu anak orang baik. Ia bukan orang yang suka campur urusan. Tapi nasib rumah tangga kadang membuat seseorang jadi jalan antara dua api. Aku menelan ludah. Rumah Pak Rashid dan keluarga Dharma itu dulu hampir pecah jadi perkara besar, lanjutnya. Ada tanah, ada hutang, ada salah paham lama, ada kebencian yang dipelihara. Bapak-bapak kalian dulu memang pandai menyimpan dendam lebih lama daripada menyimpan padi. Lalu Ibu Sari. Dia yang menengahi. Aku mengerutkan kening. Malam-malam. Karena siang, orang-orang terlalu malu untuk bicara jujur. Siang, mereka cuma bisa pasang wajah dan ancam-ancam. Malam, ketika desa mulai diam, barulah suara hati keluar. Aku diam. Mak Dipa melanjutkan, tapi yang paling aneh bukan itu. Yang paling aneh, suaminya tahu. Pak Rashid tahu. Kalau tahu, kenapa diam? Mak Dipa tersenyum tipis, seolah sedang mengingat sesuatu yang pahit. Karena Pak Rashid sendiri dulu pernah membuat kesalahan yang bisa menghancurkan dua keluarga. Kalimat itu menamparku lebih keras daripada yang kuduga. Aku meminta penjelasan, tetapi Mak Dipa sudah berdiri dan masuk rumah. Sebelum pintu ditutup, ia berkata, kalau kamu benar-benar mau tahu, tunggu saja sampai ada pertemuan di surau tua dekat sungai. Biasanya malam Jumat. Malam Jumat itu aku datang. Surau tua di dekat sungai sudah tidak dipakai lagi untuk salat berjemaah. Kayunya lapuk, lantainya dingin, dan banyak bagian dinding berlubang. Orang desa lebih suka menggunakan surau baru di tengah kampung. Namun malam itu, dari jauh, kulihat beberapa lampu minyak menyala di dalam surau tua itu. Aku bersembunyi di balik pohon randu. Tak lama kemudian, datanglah Pak Rashid bersama Ibu Sari. Lalu Pak Dharma dan Bu Ratna. Juga lelaki asing yang dulu kulihat.
Setelah itu muncul dua laki tua dari keluarga lain, dan beberapa orang yang biasa duduk di warung sambil mengunyah rokok daun. Jumlah mereka sekitar 8 orang. Aku baru sadar, ini bukan pertemuan biasa. Ini pertemuan rahasia. Dan Ibu Sari adalah orang yang memanggil mereka semua. Aku menyelinap lebih dekat, mendekati jendela surau yang berlubang. Dari sana, aku mendengar percakapan yang membuat seluruh rambut di tengkukku berdiri. Pak Dharma berbicara lebih dulu. Kalau bukan karena Sari, mungkin rumah kami sudah ribut lagi malam itu. Lelaki asing yang kuketahui bernama Pak Amir menunduk. Saya salah. Saya terbawa emosi. Bu Ratna mengangguk pelan. Kalau bukan karena surat yang dibawa Sari, kami tak pernah tahu alasan sebenarnya. Pak Rashid akhirnya bicara. Suaranya tenang, tetapi ada beban di dalamnya. Sudah lama saya tidak punya hak bicara di depan keluarga Dharma. Tapi malam ini saya minta semua dengar dulu sampai selesai. Aku melihat Ibu Sari duduk di pojok surau. Tangannya di atas lutut, wajahnya tenang, tetapi matanya lelah. Bukan lelah karena berjalan. Lelah karena terlalu lama memikul hal yang tidak seharusnya dipikul sendirian. Pak Rashid melanjutkan, dulu, sebelum kalian tahu, saya pernah meminjam uang dan menjadikan nama keluarga Dharma sebagai penjamin tanpa izin. Saya bodoh. Waktu itu saya takut malu. Saya pikir bisa membayar diam-diam. Ternyata bukannya selesai, justru membesar. Karena itu, Pak Dharma memendam dendam. Hubungan dua keluarga jadi retak. Dan beberapa bulan lalu, masalah lama hampir meledak lagi karena surat tanah yang hilang. Pak Dharma mengepalkan rahang. Kami memang marah. Tapi yang membuat kami hampir berkelahi adalah karena ada orang yang memprovokasi. Kami hampir dipertemukan dengan niat buruk. Ibu Sari mengangkat wajah. Itu sebabnya saya datang malam-malam. Semua orang memandangnya. Karena siang hari, masing-masing terlalu sibuk menjaga harga diri. Sementara anak-anak, istri, dan orang-orang yang tinggal di rumah itu akan jadi korban kalau kalian terus saling tuduh, katanya pelan. Saya bukan datang sebagai perempuan yang punya urusan gelap. Saya datang sebagai pengantar kata-kata yang tak sanggup kalian ucapkan sendiri. Hening. Kata-katanya menggantung di ruang surau seperti asap dupa yang tak kunjung hilang. Aku masih tidak mengerti sepenuhnya, tapi aku mulai menangkap bentuk sebenarnya. Ibu Sari selama ini menjadi penghubung rahasia antara keluarga yang berseteru. Ia membawa pesan, surat, permintaan maaf, bahkan kabar penting yang sengaja disembunyikan agar tidak memancing emosi. Ia pergi malam hari karena malam adalah satu-satunya waktu saat para kepala keluarga mau membuka pintu tanpa banyak saksi. Tapi tetap ada satu pertanyaan yang membuat dadaku sesak. Mengapa harus disembunyikan dari desa? Mengapa Pak Rashid membiarkan istrinya terus dicurigai? Jawabannya muncul dari pembicaraan berikutnya. Pak Rashid menatap semua orang di surau, lalu berkata, kalau desa tahu Sari keluar malam, mereka akan mengira hal buruk. Mereka akan lebih senang membuat cerita daripada mendengar alasan. Saya memilih diam karena kalau saya menegur istri saya di depan orang-orang, yang pecah bukan hanya kehormatan rumah kami, tapi juga kesempatan damai yang sedang ia jaga. Ibu Sari menoleh padanya. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Dan di sanalah aku melihat sesuatu yang aneh sekaligus mengerikan. Bukan hantu, bukan darah, bukan kutukan. Yang kulihat justru kesabaran yang terlalu besar, cinta yang terlalu sunyi, dan pengorbanan yang terlalu lama disalahpahami. Pak Rashid melanjutkan, suaranya serak,
Saya tahu orang-orang mencurigai istri saya. Saya tahu mereka bicara macam-macam. Tapi saya juga tahu, setiap kali dia keluar malam, ada dua keluarga yang tidak jadi saling hantam, ada satu pertengkaran yang ditunda, dan ada satu kesalahan yang mungkin tak jadi membunuh persaudaraan. Lalu Pak Dharma berdiri. Suaranya berat. Kalau bukan Sari, kami mungkin sudah saling lapor ke polisi, saling bawa parang, atau saling menghancurkan rumah. Selama ini perempuan itu yang mengetuk pintu kami saat kami terlalu keras kepala. Dia yang datang ketika orang-orang sedang panas. Dia yang bilang, tunggu sampai besok pagi, jangan malam ini. Bu Ratna menutup wajahnya. Saya malu. Ibu Sari tersenyum kecil, sangat kecil, seperti senyum orang yang tidak berharap dipuji. Jangan malu. Cukup jangan ulangi. Malam itu, semua yang hadir di surau mendengar satu-satu penyelesaian yang selama ini tak pernah diketahui warga. Ternyata ada utang lama yang sengaja dipelintir jadi permusuhan. Ada surat tanah yang dulu disembunyikan. Ada fitnah kecil yang sengaja dibesarkan oleh orang luar yang ingin melihat dua keluarga pecah. Dan selama berbulan-bulan, Ibu Sari menjadi orang yang mendatangi mereka satu persatu, mengantar pesan, mengatur pertemuan, dan memadamkan api sebelum membesar. Mengapa tidak siang? Karena siang terlalu banyak mata. Mengapa harus malam? Karena malam membuat orang lebih jujur, atau lebih mudah merasa sendiri. Namun yang membuatku terdiam bukan hanya fakta itu, melainkan satu hal lain. Ibu Sari ternyata tahu bahwa dirinya dibicarakan sebagai perempuan yang buruk. Ia tahu, setiap langkahnya di jalan gelap menjadi bahan fitnah. Ia tahu, orang-orang menatapnya dengan curiga. Ia tahu, bahkan para tetangga yang pernah ia bantu menilai dirinya dengan dosa yang tidak ada. Dan ia tetap keluar malam. Tetap berjalan. Tetap mengetuk pintu. Tetap membawa surat. Tetap menahan hinaan yang sebetulnya bukan miliknya. Setelah pertemuan malam itu selesai, aku pulang dengan langkah goyah. Angin dari sungai terasa dingin, dan malam seakan lebih tua dari sebelumnya. Di tengah jalan, aku melihat sesuatu yang membuatku merinding lagi. Dari kejauhan, di depan rumah Pak Rashid, Mak Inah dan dua tetangga perempuan lain sedang berdiri sambil berbisik. Mereka jelas menunggu Ibu Sari pulang. Begitu melihat bayangan perempuan itu mendekat, mereka langsung pura-pura sedang menimba air. Aku hampir tertawa melihat betapa cepatnya orang bisa bersembunyi dari kebenaran yang tadi mereka ciptakan sendiri. Namun malam itu, Ibu Sari tidak menegur siapapun. Ia hanya lewat sambil membawa kantong kain kecil di tangannya. Saat melewati pagar rumahku, langkahnya berhenti sebentar. Ia menoleh ke arahku. Aku terkejut, tapi ia hanya mengangguk pelan, seolah tahu bahwa aku sudah melihat terlalu banyak. Kini aku paham. Bukan pulang ke rumah saja, tapi pulang membawa sisa-sisa damai yang berhasil ia selamatkan dari tangan manusia-manusia yang nyaris memusnahkannya sendiri. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.